يوم لا ينفع مال ولا بنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa kita mudah-mudahan Masjid Al-Akhlaq ini proses pembangunan. Dan saya tadi ada di sini kok agak kaget begitu melihat tuh kok ada pembaruan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan keberkahan kebaikan kita sehingga kita ini bersemangat membangun masjid Allah, Baitullah, begitu sebagai tempat ibadah. Sekarang bab memuliakan tamu. Dua surat sebagai landasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu memuliakan tamu itu. Dan sekarang kita lihat hadis yang nomor pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dados Bapak sekalian, hadis ini sanadnya adalah Abu Hurairah dan perawinya muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita lihat bahwa Abu Hurairah ini mensanadkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kala Rasulullah dawuh bersabda ngeten, man kana yu'minu billah sapa ae gitu kula lan panjenengan sami ini siapa saja sing beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim daifahu, maka silakan untuk menghormati tamunya. Nah, kenapa kok Rasulullah sampai dawuh ngeten? Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai-sampai apa? Iman amalnya tadi loh. Iman kepada Allah, percaya pada Allah. Nah, kalau sudah bahas iman, sering saya sampaikan adalah ilmu tauhid itu tasdikun bil qalbi, pembenaran dalam hati. Kemudian iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lisan lidah kita ini. Pembenaran dalam hati diucapkan lewat lisan, qul amantu billah tsumma istaqim itu. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu, dan seterusnya. Wa amalun bil arkan, diwujudkan lewat amal perbuatan, amal keseharian. Kemudian diwujudkan lewat masjid, kita bangun yang lebih baik lagi, direnovasi. Ini wujud amalun bil arkan itu tadi. Nah, ketika beriman kepada Allah, gitu, percaya Allah itu, dan ingatlah ketika ada hari akhir. Ini bahasa hari akhir berarti ada hari pembalasan. Makanya sini saya sampaikan, alam rahim di perut ibu kita, alam dunia, tempat investasi amal kebaikan. Yang mana di dunia ini nanti menentukan di alam ketiga dan alam keempat. Alam ketiga, alam barzah. Alam keempat, alam
akhirat. Nah, ini sehingga dimaksud oleh Rasulullah wal yaumal akhir, ketika hari akhir. Berarti orang yang beriman beramal ketika di dunia tadi elingo menin ono hari akhir itu tadi dibalas oleh Allah. Baik, wa in khairun fa khairun, maka nek baik ya baik, fa in syarrun fa syarrun, nek jahat jelek ya jelek. Lihat itu dalam surat Al-Waqiah. Ashabul yamin wa ma ashabul yamin, golongan kanan, alangkah indahnya mulianya golongan kanan, diterangkan oleh Allah. Ashabus shimal ma ashabus shimal, golongan kiri, alangkah cilokoy golongan kiri. Nah, itu sudah ngomong alam akhirat nantinya. Nah, kalau sudah percaya alam akhirat bahwa besok ada pembalasan, falyukrim daifahu, maka wujud amalnya adalah buah dari iman itu, ya, disebutkan oleh Rasulullah, maka hendaklah menghormati tamunya. Nah, bahasa wena, menghormati tamunya. Kalau kan Nabi Ibrahim tadi ada tamu yang mana di situ malaikat sampai dijupukno daging sapi sing dibakar uwena. Nah, kata-kata menghormati tamunya, ya toh. Kalau ke Nabi Ibrahim tadi, ya toh, sampai mengambil di rumahnya nggak ada, kemudian ngambil kemana, ke keluarganya, ada daging sapi yang dibakar disuguhno, bahasanya begitu. Berarti kita menghormati tamu, ya apapun yang ada di rumah kita berikan. Lupa nek sertifikat omah BPKB apa Pak? Pertanyaan akhirnya ngoten. Lho jarene menghormati tamu. Pertanyaan nih, ya mau saatnya BPKB sertifikat atau gimana? Nah, artinya semuanya harus ngerti kondisi. Jadi makanya memuliakan, menghormati tamu itu sebatas kemampuan. Ya hormati. Nah, ketika menghormati tadi, sampai Nabi Ibrahim saja itu keluar dari rumahnya secara diam. Artinya apa? Biar tidak ketahuan tamunya, kalau tahu dia ini mau memuliakan, apapun mau berikan. Nah ini, makanya ngapunten melane guyonane, enten tamu ado-ado anjok Malang wis panas-panas untuk ini kikai banyu aku watok. Ya Allah, contohnya begitu, ya kan? Ada Pak itu, ada kadang-kadang orang itu perhitungan model itu sak keluargane model itu model. Padahal no bakso lewat, tahu tek lewat, mie pangsit lewat, gak ngaragi celuk. Mergo napa perhitungan. Gitu. Perhitungan, padahal iku sing teko Malang dulur iku wis ambekan gede, mergo napa? Kleson, haus, kepengin angkat-angkatan, udan-udan ngeten iki kepengin angkatan. Lah iya tangteng kok tak celuk-celuk. Kene ate nyeluk dhewe kok sawangane. Nah, contone ngoten. Begitu. Mulane harus peka. Jadi menghormati tamu itu, ya toh, terutama keluarga. Keluarga sendiri pun itu kalau dari jauh ya tamu juga. Nah, maka orang yang paham itu jangan dibeda-bedakan. Paribasane ngapunten, tamunya tadi non muslim itu juga wajib dimuliakan. Lihat itu hadisnya. Apakah di situ ada yang muslim mukmin? Tidak. Fal yukrim dhaifahu, maka hormati tamunya. Kata kita mau ditanya dulu, agamamu apa? Islam kah? Nek Islam wis minggat ae, gak usah namu. Ya. Begitu. Contoh saja kita dengan mengurasi, numpak bis dan sebagainya tamu. Iki bis muslim, iki bis yang gak muslim. Ayo akeh-akehan. Akhirnya apa?
Ya malah gak penuh-penuh, sing rugi sing duwe BC omah itu tadi sama dan begitu. Nah, jadi kembali ke konteks niki, tamu ini harus kita muliakan. Nah, nanti ada lagi tamu yang ngono kudu ngerti. Nggak tamu kok ngentek-ngenteki. Ya kan? Nah, begitu. Yang kedua jadi Rasulullah. Wa man kana yu'minu billah wal yaumal akhir falyasil rahimah. Nah, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyasil, maka sambunglah rahimah, tali silatur rahim. Mulane momen Idul Fitri ngoten niku itu nyambung silaturahim antar saudara. Mulane kadang-kala enten grup WA, kemudian dibuatlah kanal bikalal. Kadang-kala putune, anak cucunya nggak ngerti, pada itu masih saudaranya, nggak pernah dikumpulkan, akhirnya kepethuk jauh-jauhan, kemudian saling mencintai. Dilala kok podo wanine. Wis kadung seneng ya apa coba bagaimana? Nah, coba. Nah, repot kan? Akhirnya begitu. Nah, makanya menyambung silaturahim ini penting. Tapi juga begitu, jangan mengeremehkan. Wis gak usah silaturahim, mau cukup gawe HP WA. Makanya harus tahu diri. Maka sing enom kudu ngerti, sing enom menghormati yang tua, sing tua menyayangi sing enom. Maka sing pantes dulan silaturahim itu terutama apa? Yang muda-muda tadi. Ringan tangan, kemudian gampangan, seneng dulin nangune dulure bapak nih, seneng dulin nangune dulure ibu nih. Itu penting, keakraban menyambung seali silaturahim. Sama teman juga begitu, sambung silaturahim. Biasanya kejuwen tok masalah utang piutang wis meneh gak gelem. Iku rata-rata. Mulane ngapunten, nek silaturahim itu aja ndok bahasan utang ae. Garai. Apa, Pak? Sarah-sarasan besok lagi jelas males sudah. Lho nang petuk. Sitok bahas dunya. Sitok bahas utang. Ya kan? Ketemu halal bihalal, sak dulure begitu, ya kan? Sing dibahas dunya. Padahal dulure sitok emang duwe bentor tok, iku pun wis giniati teko. Kene gak ngomong blas, sing kene ngomong dunya, sing dempis nek pojokan gak gelem ngomong, mergo napa merasa minder. Mergo wis rene budal iku mang wis watuk-watuk gawe bentor. Iya kan? Ini yang harus kita perhatikan, kadang-kadang begitu. Makanya menyambung silaturahim itu penting, tapi harus ngerti etika, nggak ngawur bahasanya begitu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan siapa saja yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Jadi ternyata berkata yang baik. Jadi ngomong sama kudu ngomong sing apik. Auliyasmut, nek gak iso lebih baik diem. Artinya apa? Ngomong itu yang bermanfaat, bahasanya begitu. Tapi nek gak usah ngomong bermanfaat sing apik, lebih baik diem. Artinya apa? Kalau sudah ngomong, ya toh, wis kumpul, iku rotor gak ngomong sing apik, tapi selalu gunjing, ghibah. Di sini ada iri dengki, lapor nangone mulute, tajasus mencari kesalahan-kesalahan, mbok dulure, mbok koncone,
Dadi paribasane nglakoni sing apik, dilakoni. Salah pisan tok, akhirnya sing apik gak pernah dibahas. Salah sing pisan tok dadi omongan gak mari-mari. Bahasan runu ini diunda-tunda terus. Begitu. Nah ini loh bahayanya kalau orang itu nggak bisa ngomong bener. Gitu. Kalau nggak bisa ngomong bener lebih baik diem daripada apa? Ngomong sing gak yo ngerasani, yo iri, yo dengki, ya kan? Apapun dibahas, berkono kok elek itu rasanya begitu. Ini Bapak sekalian, sehingga poin dalam hadis ini satu, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, siap apa tadi? Menghormati tamu. Ini penting harus kita catat. Oke. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Yes, ini wajib kita praktekkan. Yang ketiga, berkata yang baik, sing benar, sing jujur, sing manfaat. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Ini makanya sampai ketika bulan suci Ramadan, ketika kita puasa, sampai diajak ngobrol, gitu, dalam konteks rasani dan sebagainya, katakan ini shaim, saya lagi puasa, sampai segitunya. Di hadis yang nomor 2, jangan lihat. Wa an Abi Syurai'in Wail bin Amrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatu salah satu ayam. Nah ini penting nih nanti. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah alaihi, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat li Muslim wala yakhillu li muslim ayyuqima inda akhi hatta yuksimahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yuksimahu? Qala yuqimu indahu wala syai'a lahu yakri bihi. Dari Abu Syurai'ih Khuwailid bin Amr al-Khuzai'i, ya radhiyallahu itu, dia itu sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ngeten. Jadi ini Syuraifah itu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sama dengan tadi, fal yukrim jarahu, maka wajib memuliakan. Di situ dalam konteks jarahu ada mengartikan tetangganya, ada mengartikan daifah, tamunya. Makanya tetonggoan iku saling menghormati, orang malah saling sombongan. Tapi konteks di situ tetangganya sudah wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu jaizatahu. Disebutkan oleh Rasulullah, sapa sing percaya pada Allah dan hari akhir,
maka wajib menghormati siapa? Tamunya. Sama dengan tadi, jaizatahu lan keistimewaane. Para sahabat bingung, apa sih istimewaane tamu itu? Qalu, para sahabat ngomong, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Dan apa sih istimewaane tamu itu ya Rasul? Kok sampai nyebut istimewa begitu? Wong tamu kok diarani istimewa. Bahasanya begitu. Wong cangkoke tamu ae. Ngono bahasane kalau bahasa kita. Wong tamu kok ono istimewane opo sih? Kadang-kadang kita itu ya pilih-pilih, seandainya presiden bertamu kita. Waduh. Coba sing ngapunten wong melarat-melarat. Nah, beda. Nah, ini. Makanya Rasulullah tidak menyebutkan tamu itu siapa-siapa, enggak. Maka hormati tetamu tadi istimewane. Sampai dikatakan di dalam surat tadi, Ibrahim saja kita moni malaikat, dia itu nggak tahu bahwa itu malaikat. Tapi Ibrahim adalah nabi yang mulia, sampai disebut oleh Allah ulul azmi tadi, sampai menghidangkan apa tadi? Daging anak sapi yang sudah dibakar empuk tadi. Padahal gak dikenal. Begitu. Nah, kalau kita kata-kata kenal baru enak no. Ini loh mungkarut tadi, si Nabi Ibrahim tidak kenal sama sekali. Begitu. Berarti tidak beda-bedakan. Nah, istimewanya apa? Sahabat ini bingung, tanya pada Rasulullah. Yaumuhu walailatuhu. Hari pertamanya, walailatu dan malam pertamanya itu istimewa sudah. Jadi ini ono tamu dino iku sampai nginep itu sudah luar biasa istimewanya. Sing ketamu niku wis luar biasa. Ya kan? Sangat mulia sekali. Dan wadiyafah salah satu ayam dan bertamunya 3 hari. Artinya apa? Malam pertama, hari sampai malam, dihitung sampai 3 hari, itu sudah tamu istimewa. Artinya ono opo disuguhno sudah disuguhkan. Dan itu pun ngapunten, orang itu kalau nggak punya iman, nggak boleh si tamu ini, ya kan? Coba jenengan ketamuan, pokoknya nggak penting ngoten. Ate musik kok sawangane, ngomong opo gak iso medhot, contohnya begitu. Ini bayangkan Rasulullah ini 1 hari, sehari sama semalam pun dan dihitung sampai 3 malam. Yes. Famakana wara'a dzalika wa sadaqah. Kalau sudah melebihi 3 hari itu, dikatakan Rasulullah sudah masuk sedekah. Artinya 3 hari kita memuliakan tadi, seandainya tamu nggak pulang, kita ini benar-benar mulia. Bayangkan seperti Nabi Ibrahim tadi. Tapi kalau sudah lebih itu, mulianya sudah, dan lebih dari itu sudah sedekah kita terus. Dan itu kebaikan. Yes. Sampai diriwayatkan oleh Muslim, la yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyukima indah hatta yu'simau, sampai menetap di rumah saudaranya sehingga membuat berdosa. Apa maksudnya berdosa? Qalu, mereka bertanya para sahabat itu, ya Rasul, kaifa yu'simau, bagaimana kok sampai dikatakan berbuat dosa itu tadi? Bagaimana maksudnya? Qala, Rasulullah menjawab, yuqimu indahu wala syai'a lahu yakli bihi. Orang itu, tamunya tadi berbuat dosa
kepada yang ditamu tadi yang mana tidak ada sesuatu pun untuk disuguhno. Berarti sing kedusan, sing buat dosa siapa tadi? Tamu nih. Mergo gak tahu diri, gak ngerumang sani. Sing kita mau nih gak duwe apa-apa, nambah nginep 10 dino. Bahasane ngoten sampai saulan. Ini kadang-kadang ngapunten yang sering terjadi. Di bar-barno tambah gawe. Biasa terjadi toh? Di bar-barno tambah gawe napa? Bubuk. Kalau bubuk karena sengarai mari ngono dibangun. Repot. Mari digusur. Nah ini ya ibu lah. Hati-hati seperti ini kadang-kadang orang itu ngaji ngono iku. Bahasanya kalau ada orang begitu itu, makanya tamu itu harus tahu diri begitu loh. Jangan sampai berbuat dosa. Artinya apa? Sing ketamun tadi loh sampai gak duwe opo-opo sing disuguhno. Bahasanya begitu. Nah inilah yang kita maksud tadi, harus saling sama-sama tahu mengetahui. Sing bertamu yang kudu duwe etika, ya dah. Sing ditamoni ya harus memuliakan. Pun saya kira itu cukup. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.